Nama saya Arinda Ariyanti, NIM 185221181. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang manajemen audit. Apa itu manajemen audit? Manajemen audit disebut juga operasional audit, fungsional audit, dan sistem audit. Adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan umum dari manajemen audit. Ada 4. Yang pertama, menilai kinerja dari manajemen dan berbagai fungsi dalam perusahaan. Yang kedua, menilai apakah berbagai sumber data, manusia, mesin, dana, harta, dan lainnya yang dimiliki perusahaan telah digunakan secara efisien dan ekonomis. Yang ketiga, menilai efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh top manajemen. Yang terakhir, dapat memberikan rekomendasi kepada top manajemen untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam penerapan pengendalian intern, serta pengendalian manajemen dan prosedur operasional perusahaan dalam rangka meningkatkan efisiensi, keekonomisan, dan efektivitas dari kegiatan operasi perusahaan. Selanjutnya, ada pendekatan audit yang bisa dilakukan dalam suatu manajemen audit adalah menilai efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan dari masing-masing fungsi yang terdapat dalam perusahaan. Yang kedua, audit prosedur yang dilakukan dalam suatu manajemen audit tidak seluas audit prosedur yang dilakukan dalam suatu general audit, karena ditekankan pada evaluasi terhadap kegiatan usaha perusahaan. Yang ketiga, biasanya audit prosedur yang dilakukan mencakup berikut ini. Yang pertama, prosedur penelaahan analitis. Yang kedua, evaluasi atas manajemen kontrol sistem yang terdapat di perusahaan. Yang ketiga, compliance test, yaitu pengujian ketaatan. Menurut Ernst 2014-835, ada 3 jenis operasional, yaitu 1. Fungsional, yang kedua organisasional, yang ketiga special assignment. Halo, saya Rizky Rias Fitriani dari kelas Akuntansi Syariah Profesional 5E. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbandingan antara manajemen audit dan finansial atau general audit. Ada beberapa perbedaan antara manajemen audit dan finansial audit, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, manajemen audit bisa dilakukan oleh internal auditor atau manajemen konsultan. Selain itu, di Indonesia, manajemen audit juga bisa dilakukan oleh BPKP dan BPK. Financial audit yang pertama harus dipimpin oleh seorang registered accounting dari sebuah kantor akuntan publik. Manajemen audit yang kedua, pada akhir pemeriksaannya, auditor memberikan laporan kepada manajemen berupa temuan-temuan audit mengenai efektivitas sistem pengendalian manajemen. Apakah kegiatan operasi perusahaan sudah dijalankan secara efisien, ekonomi, dan efektif, beserta temuan-temuan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan selama pelaksanaan manajemen audit. Financial audit yang kedua, pada akhir pemeriksaannya, auditor harus memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang telah disusun manajemen. Manajemen audit yang ketiga biasanya dilakukan jika manajemen merasakan adanya kebutuhan. Misalnya, jika laba terus menurun, biaya terus meningkat, terasa
terasa banyak terjadi pemborosan dan kecurangan. Tujuan perusahaan yang sudah ditentukan namun tidak tercapai. Kemudian, financial audit yang ketiga dilakukan secara rutin atau setiap tahun. Manajemen audit yang keempat, Ikatan Akuntan Indonesia belum menyusun standar pemeriksaan untuk manajemen audit. Namun, BPKP dan BPK sudah memiliki pedoman manajemen audit. Financial audit yang keempat, pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada standar profesional akuntan publik yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Kemudian, manajemen audit yang kelima, kriteria dalam suatu manajemen audit bisa berupa kebijakan yang ditentukan manajemen, peraturan pemerintah, peraturan asosiasi, dan lain-lain. Financial audit yang kelima, kriteria dalam financial audit sudah jelas, yaitu ETAP atau PSAK atau IFRS. Selanjutnya, beberapa persamaan antara manajemen audit dan financial audit. Seperti yang pertama, manajemen audit maupun financial auditor haruslah independen. Financial auditor haruslah independen dalam faktanya atau in fact maupun dalam tampilan atau in appearance. Sedangkan manajemen auditor, misalnya internal auditor, mungkin dalam tampilan kurang independen karena merupakan orang dalam perusahaan, tetapi dalam faktanya haruslah independen. Yang kedua, manajemen dan financial auditor harus mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung opininya. Yang ketiga, beberapa teknik dan audit prosedur yang biasa digunakan oleh manajemen auditor maupun financial auditor adalah A. Teknik inquiry, observation, dan inspection. Yang B. Menggunakan internal control questionnaires dan flowchart atau naratif memo untuk mempelajari sistem dan prosedur akuntansi dan mengevaluasi internal control yang terdapat di perusahaan. Yang C. Penggunaan statistical sampling atau judgment sampling untuk pemilihan sampel yang akan dites. Yang D. Penggunaan jasa komputer spesialis jika perusahaan yang diaudit sudah menetapkan computerized accounting system. Yang keempat, pelaksanaan audit harus dipimpin dan disupervisi oleh orang yang mempunyai pengalaman yang cukup di bidang audit serta mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi. Yang kelima, manajemen audit dan financial auditor harus mendokumentasikan audit prosedur yang dilakukan, bukti-bukti yang dikumpulkan, dan temuan-temuan audit dalam kertas kerja pemeriksaan dengan rapi dan disusun secara sistematis. Selanjutnya adalah tahapan dalam pelaksanaan manajemen audit. Nah, tahapan dalam pelaksanaan manajemen audit itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah preliminary survey atau survei pendahuluan. Nah, tujuannya itu adalah untuk mendapatkan informasi umum dan latar belakang dalam waktu yang relatif singkat mengenai semua aspek dari organisasi, kegiatan, program, atau sistem yang dipertimbangkan untuk diperiksa agar dapat diperoleh pengetahuan atau gambaran yang memadai mengenai objek pemeriksaan. Lalu yang kedua adalah review and testing of management system control. Nah, atau penelaahan dan pengujian atas sistem pengendalian manajemen. Nah, tujuannya itu adalah untuk mendapatkan bukti-bukti mengenai ketiga elemen dan tentatif audit objektif dengan melakukan pengetasan terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang berkaitan dengan sistem pengendalian manajemen. Lalu yang ketiga itu adalah detail examination atau pengujian perinci. Nah, pada tahap ini auditor harus mengumpulkan bukti-bukti yang cukup kompeten, material, dan relevan untuk menentukan
tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan manajemen dan pegawai yang merupakan penyimpangan-penyimpangan terhadap kriteria dalam firm audit objektif, dan bagaimana efek dari penyimpangan-penyimpangan tersebut dan besar kecilnya efek yang ditimbulkan tersebut. Kemudian ada report development atau pengembangan laporan. Nah, temuan audit harus dilengkapi dengan kesimpulan dan saran serta harus direview oleh audit manager sebelum didiskusikan dengan auditi. Komentar dari auditi ini mengenai apa yang disajikan dalam konsep laporan harus diperoleh dan sebaiknya itu secara tertulis. Auditi bisa saja berbeda pendapat mengenai temuan dan perbedaan pendapat tersebut harus dicantumkan dalam laporan keuangannya. Selanjutnya itu adalah audit objectives dalam manajemen audit. Nah, jadi itu tuh ada 3. Yang pertama ada kriteria, yang kedua ada causes, dan yang ketiga ada effect atau efek. Nah, kriteria itu merupakan standar yang harus dipatuhi oleh setiap bagian dalam perusahaan berupa kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Bisa jadi kebijakan perusahaan sejenis atau kebijakan industri dan peraturan pemerintah. Kemudian itu adalah causes. Nah, causes itu adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajemen atau pegawai perusahaan. Nah, termasuk tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan untuk memenuhi kriteria, tetapi tidak dilakukan oleh manajemen atau pegawai perusahaan. Dengan kata lain, causes ini merupakan tindakan menyimpang dari standar yang berlaku. Kemudian yang ketiga ada efek atau efeknya. Efek itu adalah akibat dari tindakan-tindakan yang menyimpang dari standar yang berlaku. Jadi kayak efek itu adalah akibat dari causes. Kemudian ada aplikasi manajemen audit untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Pengertian efektif, efisien, dan ekonomis itu yang pertama, jika suatu goal, objektif, program dapat tercapai dalam batas waktu yang ditargetkan tanpa memedulikan biaya yang dikeluarkan, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif. Yang kedua, jika dengan biaya atau input yang sama bisa dicapai hasil output yang lebih besar, maka hal tersebut bisa dikatakan efisien. Dan yang ketiga, jika suatu hasil output bisa diperoleh dengan biaya input yang lebih kecil atau lebih murah, dengan mutu output yang sama, maka hal tersebut dapat dikatakan ekonomis. Nah, kemudian ada fungsi-fungsi yang perlu diperiksa oleh manajemen auditor. Yang pertama ada fungsi pemasaran atau marketingnya. Yang kedua ada fungsi penjualan atau salesnya. Yang ketiga ada fungsi produksinya. Lalu yang keempat ada fungsi personalianya. Dan yang kelima itu adalah fungsi keuangannya. Lalu ada audit program dalam manajemen audit. Nah, dalam pelaksanaan manajemen audit, auditor itu lebih banyak menggunakan audit program dalam bentuk kuesioner. Nah, kuesioner tersebut dikelompokkan untuk masing-masing fungsi yang terdapat dalam perusahaan. Dari jawaban-jawaban kuesioner tersebut kemudian dikonfirmasi dengan pengecekan di lapangan dan pemeriksaan bukti-bukti secara sampling dan diskusi dengan bagian yang terkait. Auditor bisa menyimpulkan mengenai efektivitasnya, efisiensinya, dan keekonomisan dari kegiatan masing-masing fungsi dalam perusahaannya. Kemudian adalah terdapat contoh dari audit objektif. Yang pertama, suatu perusahaan angkutan menentukan bahwa ban mobil yang sudah tipis harus divulkanisir, bukan diganti dengan ban baru. Itu merupakan kriteria. Auditor menentukan bahwa terdapat pembelian ban baru untuk beberapa angkutan. Nah, itu kemudian adalah causes atau tindakan yang dilakukan oleh manajemen. Auditor menemukan tindakannya. Akibatnya terjadi pemborosan kurang lebih sebesar 5 juta sebulannya gitu. Jadi, itu adalah contoh untuk menentukan bagaimana kriterianya, causesnya, dan juga efeknya. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah sebuah koperasi primer menentukan bahwa pemilihan supplier dalam pembelian barang dagangan koperasi harus didasarkan pada harga yang murah, mutu yang baik, dan syarat pembayaran yang menguntungkan. Itu adalah kriterianya. Kemudian auditor menemukan bahwa supplier yang menjadi pelanggan tetap perusahaan hanya dua. Berarti itu adalah causesnya atau tindakannya.
Yang akibatnya harga beli barang dagangan menjadi mahal sehingga harga jual koperasi tidak bisa bersaing dengan perusahaan lainnya dan barang dagangan tidak laku dan menjadi rusak. Selain itu, terbukti petugas melakukan kickback commission. Nah, itu merupakan efeknya atau akibatnya. Jadi dapat ditentukan ketiganya, yaitu kriterianya, causesnya, dan efeknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang laporan mengenai manajemen audit. Dalam melaksanakan manajemen audit, auditor biasanya menemukan deficiency findings, yang merupakan major deficiency findings maupun minor deficiency findings. Findings atau temuan-temuan tersebut dicatat dalam list of findings yang nantinya akan ditelaah dan dipilih oleh audit supervisor untuk dimasukkan dalam laporan manajemen audit. Laporan manajemen audit berisi temuan-temuan dan saran-saran perbaikan untuk menghasilkan efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan dari kegiatan operasi perusahaan dan komentar manajemen mengenai temuan-temuan dan saran-saran tersebut. Selanjutnya, proses penyusunan laporan manajemen audit yang dimulai dari dikumpulkannya audit findings sampai dengan dikeluarkannya final audit report dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, selama pemeriksaan menemukan audit findings berupa minor deficiency findings maupun major deficiency findings yang dikumpulkan dalam list of audit findings yang pelaksanaannya dilakukan oleh audit staff. Yang kedua yaitu mereview list of audit findings yang memilih mana yang akan dimasukkan dalam konsep laporan. Itu dilaksanakan oleh audit in charge. Yang ketiga yaitu menyusun konsep laporan, pelaksanaannya oleh auditor in charge. Yang keempat, mereview konsep laporan yang pelaksanaannya dilakukan oleh audit supervisor. Untuk yang kelima, memperbaiki konsep laporan yang sudah direview dan mendiskusikan poin-poin dalam konsep laporan dengan bagian-bagian yang bersangkutan, itu dilaksanakan oleh auditor in charge. Yang keenam, memperbaiki konsep laporan berdasarkan hasil diskusi dengan bagian yang bersangkutan, itu pelaksanaannya oleh auditor in charge juga. Yang ketujuh, mereview konsep laporan yang sudah diperbaiki dan menyerahkan konsep tersebut kepada manajer audit. Itu dilakukan oleh audit supervisor. Untuk yang ke-8, mereview konsep laporan dan melakukan perubahan jika diperlukan, itu dilaksanakan oleh audit manager dan audit direktur. Yang ke-9, mendiskusikan konsep laporan yang sudah diperbaiki dengan kepala bagian atau departemen yang berkaitan. Itu dilaksanakan oleh audit in charge, audit supervisor, dan audit manager. Untuk yang ke-10, memperbaiki konsep laporan berdasarkan hasil diskusi, itu dilaksanakan oleh audit in charge. Untuk yang ke-11, mereview konsep yang sudah diperbaiki dan menyerahkan kepada audit director untuk ditandatangani, yaitu dilaksanakan oleh audit manager. Untuk yang ke-12 atau terakhir, menandatangani laporan pemeriksaan untuk diserahkan kepada direksi, itu dilakukan oleh audit director. Sekian penjelasan dari kelompok 2 mengenai manajemen audit. Jika ada yang perlu ditanyakan atau masih belum jelas, silahkan dilanjutkan di forum diskusi. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thanks.